Selatan, Ibu Dr. Mahmuda M. Hum. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Mawardi Pewangi MPDI, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah yang sempat bergabung. Kemudian yang kami hormati pimpinan daerah Sulawesi Selatan, pimpinan daerah Asia Sulawesi Selatan, dan yang kami hormati majelis dan lembaga pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan, dan segenap peserta pengajian yang tetap setia mengikuti pengajian setiap pekan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita di majelis ilmu Gerakan Perempuan Mengaji, majelis yang mengaji yang insya Allah menjadi taman-taman surga di dunia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teladan dalam membangun peradaban yang berlandaskan tauhid, keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih meneduhkan perasaan kita, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda dari siswi Ummul Mukminin, tilawah oleh Faikatul Qalbi, kelas 10 4 SMA, dan sari tilawah oleh Ananda Adwa Konita, kelas 10 MA. Kepada Ananda berdua disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala ash-shahral haram wala al-hadaya wal qala'ida wala minal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum
يصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberikan. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga hati kita bertambah tenang dan ikhlas menerima kebaikan. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang saya hormati, di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, umat Islam tidak cukup hanya memahami tauhid sebagai keyakinan pribadi yang tersimpan di dalam hati. Tauhid harus hadir dalam kehidupan sosial. Inilah yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan, bahwa Islam bukan hanya dipahami sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga sebagai kekuatan transformasi sosial yang menghadirkan kemajuan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, tema yang akan kita kaji pada kesempatan ini sangat penting dan relevan, yaitu tauhid sosial dalam perspektif Islam berkemajuan. Tema ini mengajak kita memahami bagaimana ideologi Muhammadiyah memandang tauhid bukan sekedar doktrin teologis, tetapi juga energi perubahan sosial untuk membangun masyarakat Islam yang berkemajuan, berkeadaban, dan mencerahkan. Ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, untuk memaparkan materi ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang ideologi Muhammadiyah dan pemikiran Islam berkemajuan. Maka kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mawardi Pewangi MPDI, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada Masykurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Amma ba'd ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Saya kira Bapak yang terhormat ya, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah dan seluruh jajarannya, para peserta pengajian ya, yang saya yakin insya Allah dimuliakan dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kehadiran kita semua dalam Zoom ini akan bernilai ibadah di sisinya. Ibu sekalian, ini saya diberi tema adalah Tauhid Sosial dalam Perspektif Islam Berkemajuan. Jadi Islam berkemajuan. Kemudian saya mulai dari konsepsi Tauhid. Apa itu Tauhid ya? Ya, Tauhid adalah ya tema utama akidah Islam ya. Tema utama akidah Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensi iman kepada Allah adalah tauhid. Esensi iman kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala aspeknya. Esa zatnya, esa sifatnya, esa kekuasaannya, dan esa perbuatannya. Tauhid adalah pondasi kehidupan, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah. Tauhid ya, mengarahkan seluruh ibadah, niat, dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membebaskan manusia dari penyembahan selain kepada Allah. Tanpa tauhid, amal ibadah tidak bernilai dan sia-sia. Sekali lagi bahwa tanpa tauhid, amal ibadah kita menjadi tidak bernilai dan sia-sia. Artinya tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pengertian tersebut ya dapat kita pahami ya, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya ya secara sederhana tauhid dapat dibagi dalam 3 tahapan. Jadi, tauhid dapat kita bagi dalam 3 tahapan ini. Yakni tahapan rububiyah, tahapan mulkiyah, dan tahapan ilahiyah. Tahapan rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah merujuk pada 3 sifat utama Allah ya. Merujuk pada 3 sifat utama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan secara berurutan ya. Dalam surah Al-Fatihah
dan surah An-Nas ayat 1 dan ayat 3 ini. Ya, dalam Quran Al-Fatihah pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini rububiyah. Maliki yaumiddin artinya mulkiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ilahiyah. Dalam surah Nas lebih rinci lagi. Yani qul a'udzu birabbin nas itu berarti rububiyah. Malikin nas itu berarti mulkiyah. Ilahin nas berarti ilahiyah. Ya, urutan ini menggambarkan ya, urutan ini menggambarkan tahapan pengenalan manusia terhadap Allah. Jadi merupakan tahapan pengenalan manusia terhadap Allah mulai dari penciptaan, pemeliharaan, ya, kekuasaan hingga pada penyembahan. Jadi tahapan jadi bukan sifatnya ini. Ya, ya kemudian konsepsi ya, konsepsi tauhid ya sebagai ya tauhid sebagai pondasi kehidupan. Di tauhid sebagai pondasi kehidupan. Yang pertama adalah tauhid adalah tujuan utama penciptaan manusia. Jadi tauhid adalah tujuan utama penciptaan manusia. Ini keyakinan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah tauhid adalah ajaran utama semua nabi dan rasul. Di semua nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa dan seterusnya, semua ajarannya adalah ajaran tauhid. yakni la ilaha illallah. La ma'budah illallah. Ini semua nabi ajarannya sama. Yang membedakan adalah syariatnya. Tapi tauhidnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ajarannya adalah tauhid. Yani la ilaha illallah. La ma'budah illallah. Yang ketiga bahwa tauhid sebagai penentu diterima tidaknya amal seseorang. Di tauhid sebagai penentu diterima tidaknya amal ibadah. Ya, amal ibadah apapun juga tidak akan diterima di sisi Allah kalau tauhid kita rusak itu. Atau dengan kata lain ya musyrik gitu ya. Jadi amal ibadah sangat ditentukan oleh sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah ini. Tauhid. Ya. Kemudian tauhid akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari perbudakan ya, dan rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita lihat Quran surah ketiga 3 ayat 39 ya. Yuballighuna risyalatillah ya. La yakhsha illallah. Bahwa tidak ada yang ditakuti selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar utama oleh Pak Amin Rais ya sehingga hilang rasa takutnya ya. Sehingga oleh Syafi'i Ma'ari mengatakan Pak Amin Rais itu sudah hilang rasa takutnya kepada siapapun juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Amin Rais sering mengatakan bahwa barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya takut kepada segala sesuatu. Jadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu ya itu tauhid. Kemudian tauhid itu juga adalah menjadi filter di era modern kita ini ya. Ya, tauhid ya. Tauhid khususnya adanya sifat muraqabah itu. Jadi ada sifat ikhlas,
jujur, amanah, muraqabah. Artinya di dalam modern ini kita akan menjadi apa? Selamat dari berbagai tantangan selama kita yakin bahwa Allah itu maha mengawasi kita itu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa tauhid adalah akan memperkuat ya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi, tadi tidak bisa kita hidup sendiri ya. Ya sama kalau kita lihat surah Al-Baqarah itu ya. Ya, ya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ya. Jadi sholat dengan apa? Sholat dan manusia tidak bisa dipisahkan. Sesudah sholat ya hablum minallah, hablum minannas itu ya. Itulah sehingga di dalam Al-Quran semua perintah sholat itu selalu berkaitan dengan perintah zakat atau infak gitu ya. Artinya bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita kepada manusia. Aqimis shalah itu hablum minallah, wa atuz zakah hablum minannas. Ini sosial kita ini, kepeduliannya. Kemudian tauhid akan membawa ketenangan hidup ya. Tauhid bukan sekedar konsep, melainkan harus menyatu dalam lisan, hati, dan tindakan, serta diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Yakin banyak hadis Nabi yang mengatakan bahwa iman itu ialah iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Ini tidak bisa terpisahkan. Jadi antara lisan kita, hati kita, dan tindakan kita itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tauhid adalah sebenarnya pondasi untuk ya, pondasi seluruh amal dia. Dan syarat utama diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tauhid ya tidak cukup dengan memahami konsepnya secara teori ya tadi. Saya akan sudah sampaikan tadi oleh Ketua Majelis Tabligh ya, bahwa tauhid tidak cukup dengan memahami konsep secara teori. Tauhid harus dijaga dan diwujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari tidur hingga tidur kembali dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi mulai tidur apa ya? Ya, bangun tidur sampai tidur kembali ya, ucapan, perbuatan kita, keyakinan kita harus dengan dasar tauhid. Tauhid adalah amal sepanjang hari dia, atau amal sepanjang waktu dia. Ya, kalau dalam Al-Quran kan dijelaskan itu ya. Jadi alladzina yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi selalu dengan apa tauhid di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring, bahkan senantiasa berzikir untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah ya untuk menjaga tauhid kita? Di langkah-langkah untuk menjaga memelihara tauhid kita itu. Yang pertama adalah apapun yang kita kerjakan harus dengan niat yang ikhlas dalam setiap amal. Innamal a'malu binniyati. Bahwa niat kita itu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, nawaitunya, motivasinya adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah untuk kita senantiasa bersandar hanya kepada Allah dalam setiap urusan kita. Jadi setiap urusan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu la wala quwata illa billah. Ya, jadi banyak ayat-ayat itu bahwa kita ini apa? Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga adalah bagaimana menjaga diri kita dari syirik, ya bersih dari syirik, bersih dari khurafat, bersih dari tahayul itu ya. Jadi syirik, khurafat dan tahayul itu ya. Ya, kita jaga selalu ya bergaul dengan orang-orang yang bertauhid ya dan menjauhi syirik ya. Saking kalau dalam surat Taubah ya waladina wa kunu ma'as shadiqin ya. Jadi kalau mau tauhidnya hendaknya bergaul dengan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang soleh, gitu ya. Ya, semua digolongkan kita orang-orang yang soleh. Selanjutnya adalah menjaga zikir dan doa ini, ya. Zikir dan doa. Jadi berzikir, berdoa itu ya. Nah, kalau dalam Quran itu adalah zikir, doa ya, istighfar itu ya. Ya paling tidak yang saya katakan tadi adalah doa tadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita selalu berdoa ya Allah jadikanlah aku ini hamba-hambamu yang senantiasa berzikir dan bertasbih kepadamu. Ya Allah jadikanlah aku ini hamba-hambamu yang pandai bersyukur gitu. Ya jadikanlah hambamu yang senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Itu doa itu. Ya, kemudian doa yang sering saya ingatkan tuh doa pada surah Ali Imran ayat 9 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berniat yang baik. Ya selalu kita ini berniat yang baik dan benar. Berpikir yang baik dan benar, berbuat yang baik dan benar. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diingatkan, apa yang itu selalu dalam kebaikan dan kebenaran itu. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang dipikirkan dan dikerjakan kecuali kebaikan. Artinya selalu berpikiran yang baik ya. Hindari pikiran-pikiran negatif. Hindari pikiran-pikiran berprasangka dalam hidup kita ini. Kan itu merusak tauhid kita. Ya, dengki, iri hati, cemburu, itu semuanya adalah merusak hati, yang merusak tauhid kita. Jadi sekarang ini ya berniat yang baik, berpikir yang baik, berbuat yang baik ya. Jadi kalau itu selalu dalam kebaikan itu ya. Mulai tidur sampai tidur kembali, jangan ada yang dipikirkan kecuali kebaikan. Nah, itulah beberapa langkah-langkah bagaimana menjaga kemurnian tauhid kita itu ya. Karena itulah yang menentukan bernilai tidaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih spesifik ya. Bagaimana tauhid sosial dalam perspektif Islam berkemajuan ya. Jadi tauhid Islam ya tauhid sosial ya itu adalah sebenarnya adalah pengejawantahan iman kepada Allah hablum minallah yang berimplikasi langsung pada kesalehan sosial hablum minannas. Jadi tauhid adalah bagaimana membuktikan mempraktekkan hablum minallah wa hablum minannas dalam kehidupan kita ini. Jadi vertikal, horizontal. Ya, vertikal ialah iman kepada Allah, horizontal adalah bagaimana kesalehan sosial kita, kepedulian kita terhadap sosial. Tauhid yang murni itu dipahami bukan hanya sebagai keyakinan teologis. Jadi tauhid itu
bukan hanya sebagai keyakinan teologis, melainkan kekuatan transformatif yang membebaskan ini ya, yang membebaskan manusia dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, dan penindasan. Nah, inilah yang sering oleh Pak Amin Rais namanya tauhid sosial ya. Tauhid yang membebaskan manusia dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, dan penindasan. Ini. Ya, tauhid adalah inti ajaran Islam berkemajuan. Ya. Tauhid adalah inti ajaran Islam berkemajuan yang menekankan bahwa tauhid harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melahirkan kemajuan peradaban dan tanggung jawab sosial ini. Nah, ini kalau apa dalam Quran ya. Ya, dalam Quran kalau Pak Haidar Nasir ciri tauhid yang murni ada pada surah Ali Imran ayat 112 dia. Ya, ini duribat alaihi muzillah aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia akan ditimpa kehinaan ya di mana saja ia berada kecuali yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Jadi secara vertikal iman kepada Allah, secara horizontal adalah memiliki kepedulian sosial. Nah, kemudian oleh apa Haidar Nasir saya kutip dari uh, Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Bahwa cerminan seorang yang bertauhid murni adalah seorang yang bukan hanya hafal akan ajaran agama Islam, hafal akan Asmaul Husna, membangun gerakan sholat jamaah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dari ketaatan dan kepatuhan kita akan ajaran Islam, ya ajaran Islam juga dipraktekkan dalam relasi sosial. Jadi dipraktekkan dalam relasi sosial dan menjaga hubungan baik dengan alam ya. Sehingga ibadah yang dijalankan bukan hanya membangun kesalehan pribadi ya, tetapi juga adalah kesalehan sosial. Ini oleh Pak Haidar Nasir bahwa tidak hanya kita hafal Asmaul Husna, hafal rukun iman, hafal rukun Islam, sholat jamaahnya bagus, tetapi tidak peduli pada sosial. Dia harus berdampak pada kegiatan sosial. Ya saking utamanya sholat saja, saya yakin ya sholat semua dampaknya sosial. Ya kalau kita sholat kan dia wali dengan vertikal horizontal, diakhiri dengan horizontal. Awal sholat adalah dengan takbir itu vertikal. Ya, sholat kita akhiri dengan salam itu artinya horizontal ya. Bagaimana kita kepada sesama manusia itu. Jadi orang yang sholat itu pada kekatnya adalah selalu memaafkan dan mendoakan orang lain. Jangan hanya sholat saja tetapi tidak peduli pada tetangga ya. Tidak peduli pada penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Itu namanya tauhidnya tidak fungsional itu ya. Tauhidnya tidak bermakna dalam kehidupan kita. Saking semua itu ya, semua dampaknya sosial ya. Zakat sosial, puasa dampaknya sosial, haji juga adalah sosial, ibadah sosial, zakat ibadah sosial, puasa ibadah, haji juga adalah berkaitan dengan sosial. Ya, jadi puasanya kalau tidak peduli kepada sesama itu juga puasanya tidak berarti, ya, tidak ada nilainya di sisi Tuhan. Sehingga dikatakan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Ya, kenapa? Karena ya tadi tidak peduli kepada sesama.
Ini Pak Haidar Nasir ya. Tauhid sosial dalam Islam berkemajuan adalah pengejuatan iman ke dalam aksi nyata. Jadi bagaimana penyataan iman kita ke dalam aksi nyata itu ya. Pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, ya ketidakadilan ya. Jadi tauhid bukan sekedar dogma ya dogma ritual itu. Tauhid bukan sekedar dogma ritual, melainkan gerakan teologis yang membebaskan manusia dan memajukan kehidupan sosial sebagaimana dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dalam teologi Al-Asar dan teologi Al-Ma'un itu ya. Jadi kalau teologi Al-Asar dan Al-Ma'un itu luar biasa itu ya, namanya tauhid sosial ya. Yang umpamanya kita rugi illalladzina amanu wa aminus soleh, iman amal soleh itu ya. Amal soleh artinya amal sosial dia. Dan saya katakan bahwa oleh sebab itu yang dimaksud amal soleh adalah kebaikan yang dilakukan yang memiliki dampak sosial. Ya, amal yang dilakukan yang membawa kebaikan dan memberi manfaat terhadap sesama itu. Dalam surah Al-Maun ada lagi bahwa keberagamaan kita itu juga akan bernilai kalau punya dampak sosial. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim gitu ya. Kita termasuk pendusta agama kalau kita tidak peduli pada anak yatim. Yatim pengetahuan, yatim agama, yatim yatim. Kemudian bunyi sholat juga fawailul lil musallin ya. Sholat juga kita ini dianggap apa? Dianggap tidak bernilai kalau kita tidak apa punya dampak sosial wa yamnaunal maun. Jadi tauhid itu tidak ada artinya kalau tidak memberi nilai kebaikan dan memberi manfaat terhadap sesama. Ya. Mas, sekarang bagaimana implementasi tauhid sosial ya? Ya, tauhid sosial berkemajuan. Ya, implementasinya ya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tauhid sosial atau tauhid ya apa? Pembebasan manusia. Di tauhid menolak penghambaan sesama makhluk dan membebaskan manusia dari sistem sosial yang tidak adil. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Baik laki-laki mau perempuan, suku-suku dan berbangsa-bangsa, ada semua sama itu. Terbebas ya. Jadi tidak ada apa. Itulah di Muhammadiyah mungkin tidak ada apa antara pimpinan anggota sama saja itu ya. Tidak boleh ada pengkultusan ya, pengkultusan kepada kiai, kepada ulama apakah dan manusia bebas dia. Ya, ya. Ini pembebasan. Jadi tauhid adalah tauhid yang membebaskan ini ya. Keterikatan kita kepada yang lain. Yang kedua adalah bahwa aksi nyata itu ya. Di Muhammadiyah itu aksi nyata itu adalah amal usaha. Lahirlah sekolah, lahirlah panti asuhan, lahirlah rumah sakit, lahirlah dan sebagainya. Itu aksi nyata itu ya. Ya, jadi tauhid yang kokoh dibuktikan dengan aksi nyata itu ya. Transformasi sosial untuk menciptakan ya kemaslahatan, kemanusiaan dan keadilan bagi semua ya. Ya, bukan jadi ibadah bukan hanya ritual saja itu ya. Jadi, ini Muhammadiyah. Jadi lahirlah dengan aksi nyata tauhid sosial Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan aktivitas sosial lainnya itu. Ya. Yang ketiga adalah kemanusiaan dan kemajuan ya. Bahwa tauhid sosial itu adalah tauhid yang mendorong terciptanya ya
Ya, terciptanya tatanan kehidupan ya, tatanan kehidupan yang mencerahkan ya, yang mencerdaskan, mencerahkan, memajukan ya, dan menggembirakan itu ya. Nah, ini oleh Pak Air Fahrudin sering menyebut bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang mencerdaskan, mencerahkan, memajukan, menggembirakan, dan ya berkeadaban dia. Nah, itulah tauhid Muhammadiyah dia. Sekali lagi tauhid yang mencerahkan itu, mencerdaskan ya. Tauhid yang memajukan ya, bahkan tauhid yang menggerakkan ya, membangkitkan itu ya, memberi semangat untuk berbuat yang baik ini. Ini dalam teologi Al-Asar dan teologi Al-Ma'un gitu ya. Keempat adalah bahwa tauhid sosial adalah keadilan ya, keadilan dan kesetaraan ya. Di tauhid sosial adalah tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang maha besar. Ya, hanya Allah yang bisa dibanggakan, yang diagungkan ya. Dia yang maha segala-galanya. Sehingga menolak segala bentuk ya hierarki manusia yang menindas dan mendorong kepada ya kekerasan sosial. Ini mengapa tidak ada lagi kekerasan sosial. Jadi keadilan ya, keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan semua adalah ini. Saya kira ini dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia. Ya mungkin juga keadilan gender ya, tidak ada perbedaan. Ya itulah dalam Quran itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah. Kita setara semua. Yang mulia di sisi Allah ya siapa yang paling bertakwa. Bahkan dalam Al-Quran juga sering apa ya setiap Jumat dikemukakan oleh khatib innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Ya, bahwa sungguhnya yang mari kita ini senantiasa menegakkan keadilan ya, dan ihsan yang adil ya. Kemudian adalah penyatuan dan kesalehan ya. Jadi tidak memisahkan. Jadi bahwa penyatuan kesalehan tidak memisahkan agama dari relasi sosial, melainkan menyatukan kesalehan individual dan tanggung jawab sosial. Nah, itulah namanya istilahnya Pak Syafi'i Ma'arif selalu mengatakan bahwa orang yang bertauhid itu ialah orang yang memiliki saleh secara individual, saleh secara sosial. Ya. Jadi kita ini Muhammadiyah harus itu ya, tidak hanya saleh individual, tapi saleh secara sosial. Tanggung jawab pribadi kepada Allah dan tanggung jawab sosial kepada sesama. Tanggung jawab kolektif itu ya. Itulah tauhid ya. Jadi tauhid ya individual sosial. Jadi artinya kita tidak boleh beragama egois ya. Dia. Ya hanya berzikir di masjid tapi apa itulah sehingga saya kira dalam Quran banyak sekali itu ya. Wa idza qultis sholatu fantashiru fil ardh. Wazkurlah kasina la'allakum tuflihun. Ya selesai ibadah ritual ya. Ya mungkin di masjid ibadah ritual ya bertebaran di bumi cari rezeki Allah, ingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Namanya yang fungsional. Nah, saya kira ada kisah Nabi ya. Nabi itu menceritakan ya. Pernah sahabat Nabi cerita ya, pengajian. Kemudian Nabi mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kamu orang penghuni surga. Salah satu ciri orang penghuni surga. Sahabat bertanya ya Rasulullah. Maka dia tunjuklah salah seorang. Maka datanglah ke rumah orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Memperhatikan. Satu sepekan dia amati. Apa kelebihannya sehingga Rasulullah mengatakan orang ini adalah penghuni surga.
Lama-lama Rasulullah sahabat melihat, ya Rasulullah, kami tidak melihat kelebihannya, ibadahnya biasa-biasa saja. Baca Qur'annya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah cobalah tanya tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rupanya orang ini suka membantu tetangga, suka membantu orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan dia apa? Karena ibadahnya tapi punya peduli terhadap tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian sudah itu Rasulullah bertanya, mau saya tunjukkan kamu ya tanda-tanda orang yang penghuni neraka, ciri ya. Dia sebutkanlah si Fulan. Dia datang lagi meneliti. Apa kekurangannya si Fulan ini sehingga dikatakan penghuni neraka? Semua sahabat lagi datang bingung kenapa dianggap ini padahal ibadahnya juga bagus ya. Ibadahnya bagus, puasanya bagus. Rasulullah kembali coba tanya kepada tetangganya dan orang yang di sekitarnya. Rupanya ibadahnya bagus tapi tidak peduli terhadap tetangga dan tidak peduli terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini namanya beragama egois. Ini jadi kita jangan dipisahkan antara individu dengan sosial. Kita ini adalah makhluk sosial tadi. Jadi pada ikatnya tauhid murni yang benar akan melahirkan etos kemajuan dan kepedulian sosial yang tinggi. Tauhid yang murni adalah tauhid yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah yang menjadikan Islam sebagai agama uswatun hasanah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kalau tidak boleh Islam agama rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama uswatun hasanah. Ya, saya yakin mari kita semua ya Muhammadiyah Aisyah menjadi uswatun hasanah karena kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Menjadi rahmat ya. Sehingga dikatakan di mana ada Muhammadiyah, di situ ada kesejahteraan, di situ ada kedamaian, di situ ada ketenturan, di situ ada kemakmuran. Itu idealnya ya. Jadi kalau nanti Muhammadiyah Aisyah ya di mana perkumpulan Aisyah berada di situ ada kedamaian, di situ ada kesejahteraan, di situ ada kemajuan dan sebagainya. Aman, damai, sejahtera itu ya. Ya, sejahteranya, sedamai-damainya itu. Nah, yang terakhir adalah saya ini. Nah, sekarang secara umum ya, bagaimana aplikasi tauhid dalam kehidupan kita? Jadi, mari kita evaluasi diri kita sudah sejauh mana aplikasi tauhid dalam kehidupan kita. Ini sekedar apa untuk menjadi muhasabah bagi kita semua itu ya. Bahwa seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Jadi alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Bahwa orang yang beriman, orang yang bertauhid itu sangat tinggi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada yang lain. Nanti inilah dilihat nanti diuji bapak-bapak, ibu sekalian. Mana bapak-bapak cinta kepada harta atau cinta kepada berkurban. Itu. Nah, ini kadang-kadang kita cinta kepada harta berlebihan sehingga takut berkorban, merasa tidak mampu berkorban padahal HP-nya ada 2. HP-nya ada 3, HP-nya 3 juta, kurban hanya 2 juta. Itu berarti kita mesti cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi apa? Jadi alladzina amanu asyaddu hubbalillah itu ya. Kemudian apabila nama Allah ya, apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Ini dalam Quran ini ya susah itu ya. Jadi ya innama idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza zadatuhum imanan itu ya. Jadi mendengarkan, melihat tanda-tanda berita tentang kuasa Allah, hatinya selalu kembali ingat kepada Allah, semakin bertambah imannya itu keyakinannya. Saya yakin sebagai bukti cintanya kepada Allah, dia akan patuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dia rela, dia rela menerima
dan mengikuti segala keputusan Allah dan Rasulnya tanpa ada sikap penolakan sedikit pun, walaupun hanya dalam hati saja. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Pokoknya apapun perintah Allah, tidak ini mau nyembeli anak, ini perintah Allah ya laksanakan. Ya, Nabi Ismail mau disembeli karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Siti Hajar merelakan suaminya itu ya untuk menyembeli anaknya sendiri karena dia yakin inilah inilah kesempatan untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertauhid itu. Jadi Nabi Ibrahim itu dia ikhlas rela menyembeli anaknya karena perintah Tuhan. Karena dia yakin inilah jalan yang terbaik untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ya dengan tulus, sabar, ikhlas ya menerima ya untuk disembeli ya oleh ayahnya sendiri karena dia yakin ini jalan yang terbaik untuk cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Siti Hajar. Dia ikhlas, dia terus rela menyerahkan anaknya untuk disembeli oleh ayahnya sendiri. Karena dia yakin inilah jalan yang terbaik untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain-lain. Nah, ini. Bagaimana ibu semua ini tauhidnya gimana sampai di mana itu ya? Kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah itu dah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara ya. Ya, dan kehidupan global. Ya baik ya yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, seni, dan aspek lainnya. Baik siang maupun malam ya. Artinya sehari semalam 24 jam tidak pernah lupa dari Allah. Ya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Seseorang yang bertauhid kepada Allah SWT bebas dari segala belenggu-belenggu kehidupan. Baik belenggu harta, pangkat, manusia, hawa nafsu, dan sebagainya itu. Ya, jadi bapak malas berkorban karena terbelenggu oleh harta itu ya. Ya, harta, pangkat, manusia, hawa nafsu, dan sebagainya. Bebas dari segala kemusyrikan baik yang bersifat tradisional ya maupun kemusyrikan modern ya. Ya, kemusyrikan itu masih tahyul, masih bid'ah, masih khurafat ya syirik. Ya, kalau apalagi kemusyrikan modern itu ialah mempertuhankan ilmu pengetahuan ya. Mempertuhankan harta, mempertuhankan kedudukan dan sebagainya. Ya, saya kira ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya tentang bagaimana seharusnya tauhid tauhid itu berdampak sosial dalam kehidupan kita ini. Itulah Muhammadiyah dan itulah Aisyah. Saya akan terima kasih nasru minallah wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tentang tauhid sosial dalam perspektif Islam berkemajuan. Mari kita bersama-sama menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada beliau atas ilmu, pencerahan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang kami cintai,
dari materi yang telah disampaikan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tauhid bukan hanya pengakuan lisan dan keyakinan hati, tetapi harus melahirkan kepedulian sosial, semangat membangun umat, serta menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana semangat gerakan Muhammadiyah yang diwariskan oleh Ahmad Dahlan, Islam berkemajuan mengajak kita untuk memadukan iman dan amal, ibadah dan aksi sosial, spiritualitas dan pemberdayaan umat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari pada hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi gerakan nyata dalam keluarga, organisasi, dan masyarakat. Marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun berbagi pengalaman terkait materi yang telah dipaparkan, kami persilahkan untuk mengacungkan tangan atau gimana. Namun sebelumnya, agar diskusi tertib dan efektif, kami mohon ibu-ibu yang akan bertanya atau menyampaikan tanggapan, menyebutkan nama dan asal daerah, cabang atau ranting, kemudian pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Ya, kepada ibu-ibu disilahkan. Silakan saya Bu ya, pasaran-sarannya ya. Apa ada yang mau Ini mau bertanya? dilihat ini ya, kepedulian sosialnya nanti dilihat pada Idul Kurban itu. Iya Bu, iya Pak. Iya, Ini sedikit Ibu dari ya. Goa. Oh, dari Goa. Iya. Iya, Ibu Hasra, Bu. Mohon maaf enggak buka kamera nih sementara menyetrika. Iya. Oh, iya Bu, silahkan. Iya, makasih banyak Ustadz. Moderator, Ibu Moderator, makasih banyak atas kesempatan yang berikan. Langsung saja pertanyaan saya. Ini materi yang disampaikan. Goa. Ya. Iya, dari Goa. Terima kasih materi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz ini luar biasa. Jadi terkait dengan bagaimana pembuktian tauhid kita. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau kita selaku pengurus Aisyah tapi punya waktu untuk hadir rapat, ini sedikit sekali kesempatan yang bisa diberikan kepada Aisyah. Kadang diundang rapat tapi tidak datang. Apakah ini bagian dari pengorbanan atau ketauhidan kita yang masih harus dipertanyakan? Saya kira seperti ini pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Ibu-ibu yang lain? Atau langsung dijawab saja dulu? Ya, kalau dalam Islam itu Iya. bahwa apa menghadiri undangan itu hukumnya wajib ya. Yaitu dalam Madinah dia menghadiri undangan itu wajib kecuali ada halangan syar'i ya dia. Jadi itulah dulu saya dulu pernah pakai Jamaluddin Amin ya. Ada anggota pimpinan wilayah yang bertanya tentang agenda rapat gitu ya. Pak Jamulin Amin marah itu jangan tanyakan tentang agenda rapat. Nanti Anda tidak penting atau tidak penting ya. Rapat itu penting ya. Ya, kan ada orang lihat, oh apa agendanya? Ah, ini tidak penting. Semua agenda rapat itu penting. Maka sebenarnya konsekuensinya adalah apabila ya ada keputusan maka harus samina wa ta'na. Sekalipun oh saya tidak hadir, tidak boleh lagi berkata saya tidak hadir.
Nah, itulah sehingga wajib ya, wajib menghadiri undangan itu hukumnya wajib kecuali ada halangan syar'i. Nah, saya kira itu ya dan ya, ya sehingga Pak Eri mengatakan bahwa pokoknya ya rapat itu ya harus hadir. Jangan tanya apa penting atau tidak penting. Rapat itu semuanya penting. Ya, saya kira itu Bu ya. Jadi ya, ya sadarilah itulah sehingga mungkin nanti perlu nanti ada ditetapkan ada rapat rutin sehingga pada saat itu tidak ada lagi kegiatan yang dibuat seperti umpamanya pimpinan wilayah. Rapat rutin jam 2 hari Rabu sehingga semua pimpinan tidak boleh buat agenda pada hari Rabu itu. Ya. Jadi fokus kita itu ya. Gitu. Jadi tadi Bu ya, jadi pokoknya kalau tidak ada halangan syar'i itu wajib hadir itu. Terima kasih Bu ya. Ya. Iya, makasih banyak Pak Kiai. Semoga Jangan malas. teman-teman mendengarkan ini Ya, dan jangan menjadi malas perhatian ikut kita rapat. semua. Ya, itulah Iya. pengorbanan. Jadi itu namanya korban waktu ya. Jadi kan Muhammadiyah kan kejamadana ya hendak istilah artinya dalam hal berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan kadang-kadang korban perasaan juga, nah, apa-apa itu konsekuensi kita berorganisasi. Ya. Iya. Oke Bu ya, gua ya, saya kira gua bagus lah rapatnya bagus ya. Iya, Prof. Makasih banyak Pak Ustadz. Eh, Ya, terima kasih Ustaz. Bagaimana? Ya, Bu. Ya, ya. Megawati. Ya, silahkan Ibu Megawati PC Amina Saupa. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke Pak Kiai. Saya tadi mendengar Pak Kiai bahwa semua ibadah itu berhubungan dengan sosial, termasuk ibadah haji. Saya belum paham betul ibadah sosialnya ibadah haji Pak Kiai, mohon dijelaskan. Terima kasih. ya, ibadah haji itu ya ibadah haji itu ada dam, ada kurban, ada banyak sekali ya. Nah, itu ibadah sosial itu. Disitulah ibadah haji dilihat kita bagaimana kepedulian kita dan kelompok. Ada teman yang sakit, ada itu ya. Sehingga katakan ibadah haji itu pada katanya ada ibadah ibadah fisik dan ibadah sosial. Jadi kita disuruh berkorban, kita disuruh dam, kita disuruh bersedekah itu. Sehingga dalam haji itu setiap pelanggaran ada dendanya itu ya. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada apa itu. Bahkan ada disuruh memberi makan 60 fakir miskin dan sebagainya itu ya. Itu. Itu ibadah. Jadi kita dipertemukan oleh semua orang ya untuk bagaimana kita memahami watak dan kepribadian masing-masing orang. Oh, bagaimana wataknya orang Amerika, bagaimana wataknya itu juga adalah memahami ya, memahami keadaan orang. Jadi haji itu paling banyak ya. Ya, saya itu kan ya 2 kali diberi tugas untuk membimbing haji. Di situlah kita lihat orang-orang yang punya kepedulian sosial naik pesawat, ya. Ada orang yang apa susah, bagaimana dia membantu dan sebagainya itu. Nah, itu. Itulah luar biasa ya itu haji. Sehingga kata haji ibadah fisik dan ibadah sosial. Ya, bagaimana orang yang sakit, bagaimana membantu orang yang sakit, bagaimana membantu orang yang kesusahan. Ya. Nah, saya kira itu ya. Nah, itulah dam apa itu semua adalah untuk apa? Bahkan sedikit saja pelanggaran, sedikit sudah harus apa? Memberi Dah. apa? Membantu ya, mengeluarkan infak untuk orang-orang yang punya kebutuhan itu ya. Ya, nanti kita ibu sekalian ya. Memang kita ini ya bagaimana menghilangkan sifat ego ya itu ya. Contoh saja ya. Saya biasa membimbing haji. Kadang-kadang orang satu kamar bertengkar itu ya. Karena bertengkar, ada yang suka AC, ada yang tidak suka AC itu ya. Naik mobil saja bertengkar ya. Ya,
Orang yang punya pedulian sosial itu mendahulukan yang tua, mendahulukan yang kurang mampu. Itulah kita diuji ketauhidan kita itu bagaimana kepedulian kita terhadap sesama itu. Nanti juga pembagian makanan, bagaimana orang tua yang tidak bisa beli makanan, kita berikan makanan, ya, dan seperti itu ya. Ya, ya saya kira itu ya. Dari Bina Sopa ya, dicobalah kita ya. Kalau Anda naik umrah, naik haji, Anda akan lihat itu bagaimana orang-orang yang punya kepedulian dan bagaimana yang tidak punya kepedulian sosial itu. Ya, Ya. kasih Ya, banyak. makasih, Ustaz. Mana Ibu Megawati? Ya, banyak Bu. Iya. Iya. Eh, Eh, maaf Ustaz, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan Ustaz ya. Dalam rangka implementasi tauhid sosial kita, saya sampaikan jika ada berlebih daging, kurbannya bisalah membagi ke mu'alaf bidaan LDK PWM Sulsel. Yang kedua, termasuk jika ada yang bersedia membawakan pengajian di kelompok mu'alaf yang terjadwal di 2 titik, yakni Al-Markas dan Telkomas. Di sini dikatakan silakan menyampaikan kesediaannya untuk kami jadwal. Hanya saja pengajian ini tanpa amplop transport. Begitu pertanyaannya, Stas. Pernyataannya. Oh iya, saya kira pertama, saya kira daging kurban ya, bolehlah. Daging kurban itu kan dibagi 3 ya. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk karib kerabat ya. Mungkin itulah dibagi ya, tidak apa-apa saya kira baguslah dibagi apalagi yang mualaf itu ya. Ya, nah, itulah fungsi kurban ya. Jadi saya kira ya, ya mungkin bisalah Bapak mendaftarlah di mana apakah di Unismu mendaftarkah, di wilayah mendaftarkah untuk di apa siapa-siapa yang bisa diberi korban itu. Atau mungkin juga di PDM ya. Karena di apa di awalul Islam ya. Catat berapa orang yang mau diberi korban dia. Saya kira baguslah LDK, jadi jangan menunggu saja ya daftar orang-orangnya, kasih di mana komunitas Muhammadiyah berkorban Buka itu ya. ya. Ya, mungkin Jalan-jalan di air. ada di Unismu, ada di wilayah, ada di apa, ada di Gombera, mungkin ada juga di awalul Islam ini ya. Daftar ini apa yang bisa dibantu itu ya. Kemudian saya yakin kalau pengajian silakan saja ya banyak Aisyah saya yakin banyak mubalik Aisyah itu ya. Terutama saya yakin karena banyak mualaf yang perempuan mungkin perlu Aisyah ikut terlibat langsung bagaimana membina toharanya itu ya. Ya, karena beda kalau laki-laki membimbing tohara perempuan kan itu ya. Saya yakin didaftar saja ya, saya yakin. Ya, saya yakin pengelola mungkin tauhid ini ya, tauhid dengan istrinya ya, pasangan sejati 2 orang ini ya. Saya yakin didaftar lah ya. Ya, didaftar kapan itu ya. Buat jadwal lah, saya yakin buat jadwal. Apakah ke PDM, ke wilayah, apakah ke Majlis Tabligh Kota Madia, apa tuh juga kepada Aisyah. Didaftar ya, jangan hanya menunggu gitu ya. Ya, kapan waktunya didaftar buat ya buat jadwal gitu ya. Ya, nanti silakan itu ya. Saya kira masa Muhammadiyah apalagi baru-baru saja Muhammadiyah selesai mengatakan sekolah tablik 500 orang ada itu. Manfaatkan itu ya. Ya. Ya saya yakin itu ya sekalian ya. Jadi korban ya dari Aisyah yang berkorban saya yakin lah silakan apa LDK PWM ya silakan lah ya mendaftar itu ya. Sekali lagi tadi mendaftar di Unismu boleh, mendaftar di wilayah boleh, mendaftar di PDM juga boleh silakan itu ya berapa orang siapa namanya supaya nanti dipersiapkan ya. Nanti dikasih kupon gitu ya. Gitu ya. Ya, kemudian mubaliknya ya didaftar saja ya, didaftar saja ya. Jangan selalu berpikir amploy itu ya, jangan itu. Ya. Terima Jangan itu, jangan dipikirkan itu. Pokoknya dakwah saja itu ya. Ya mas ya. Dan inilah mungkin kelemahan kita karena selalu berpikir ke situ ya. Ya, kan dakwah itu ya. Gitu. Apalagi ini mu'alaf ya, mu'alaf perlu pembinaan ya.
Ya, mungkin juga nanti apalagi LDKPN juga susah juga bisa komunikasi dengan Aisyah. Mungkin banyak apa, banyak kudungnya, banyak talkumnya mungkin tidak dipakai ya, disetrika dengan baik, berikan kepada mereka. Ya. Jadi hanya proaktif ya. Saya kira Aisyah banyak sekali ya. Mungkin jangan yang bekas, mungkin yang baru juga Aisyah bisa itu. Ya, ya termasuk daging kurban ya untuk mualaf itu ya. Didaftar saya kira ya. Mana mana LDK PWM ya silakan itu. Saya kira dulu ya. Terima kasih LDK ya. Didaftar ya. Nanti dikasih kupon ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Kalau bisa saya tambahkan sedikit di pembagian daging. Ya silakan Bu, silakan ya. Dagingnya ke mu'alaf, ke kerabat, dan apa lagi? Satu Jadi tadi. sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk karib kerabat ya. Sekalipun kaya tapi tetangga kita ya. Itu ada. Namanya Kalau saling memberi hadiah itu. Ya. kalau kebetulan tetangga kita itu bukan, kalau dia non Muslim. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Oh iya Ustaz. Justru namanya itu bagus ya. Nabi sendiri memerintahkan saja ya. Ya kalau Anda masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kemudian sampaikan kepada tetangga sekalipun tetangga Anda itu Yahudi. Ini namanya sosial ya, kemanusiaan ya. Jadi dalam hal kemanusiaan kita semua sama itu. Yang tidak boleh adalah yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Yang berkaitan dengan sosial semua sama itu. Jangan memilih agama membantu, jangan tanya agamanya apa itu. Agamanya apa atau sukunya apa, jangan. Manusia sama itu. Tetangga kita, sekalipun tetangga kita adalah non Muslim, apa-apa silakan. Sama kita ini di kampung mualaf ya. Kita berkorban di kampung mualaf itu justru yang banyak non Muslim yang datang itu ya. Menerima korban dia, wah Islam itu bagus ya karena ya membantu orang-orang yang apa itu ya. Ya saya kira Bu ya, saya kira ya. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau pengalaman-pengalaman? Kalau tidak ada, ya kita Iya, bisa. bisa lagi Bu Hasra, Bu. Sedikit barangkali Pak Kiai. Iya, jadi tadi berbicara tauhid yang pada dasarnya tauhid kita harus punya nilai sosial. Kalau dalam salat itu, Ustaz, itu nilai sosial apa yang bisa kita lihat atau yang bisa kita dapatkan kita rajin melaksanakan salat? Saya kira itu saja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nilai sosialnya itu kan selesai sholat kan kita mendoakan orang kan. Ya jangan sampai kita sholat kita selesai doakan kita ganggu lagi. Kita doakan supaya diberi keselamatan. Itulah dampak itu. Bagaimana kita buktikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, ya banyaklah saya kira itu ya. Jadi sosial, pamannya lagi apalagi sholat berjamaah, tidak ada diskriminasi. Siapa yang dulu di saat pertama, ya jangan. Oh ini tempatnya pejabat, tidak ada pejabat dalam masjid ya. Sama itu ya. Itulah kita apa ini dalam masjid tidak ada diskriminasi, tidak ada apa itu. Ya. Oh begitu, Ustaz. Ya. Ada Ustaz, ada yang bilang kalau salam ke kiri, salam ke kanan itu juga bagian menyapa jemaah ya. Ya Bagaimana bukan, itu? ini namanya saling mendoakan ya. Ya, selamat, mudah kau selamat, selamat itu. Ya. Selamat dalam arti luas, selamat dalam selamat dunianya, selamat ini selamat sosialnya. Kita doakan selamat, tapi kita tidak pernah bantu. Iya. Ya. Ini enggak tadi, jadi bukan hanya sekedar apa ritual semata, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata itu. Itulah namanya tadi sholat itu kan apa? Aqimis sholah wa atuz zakah.